Ya, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan, juga memaparkan proposal juga PPT yang telah saya buat berjudul penyimpanan EEPROM pada Pocket Doppler berbasis Arduino. Nah, jadi pertama-tama kita bahas dulu fetal Doppler. Nah, fetal Doppler ini merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk mendeteksi suara dari detak jantung janin. Nah, kali ini seiring dengan perkembangannya zaman, telah banyak beredar versi lebih simple, versi lebih sederhana dari fetal Doppler ini yang disebut pocket Doppler. Sesuai namanya pocket Doppler, ini bentuknya lebih sederhana ya, lebih kecil. Jadi dia bisa dibawa kemana saja. Jadi lebih mudah untuk menyimpan di rumah. Nah, kemudian alat ini juga menggunakan konsep dari efek Doppler, yang dimana frekuensi akan lebih kuat jika memantulkan benda yang bergerak mendekati dari sumber suara itu. Nah, terus efek Doppler ini juga akan melemahkan frekuensi dari suara yang dipantulkan dari benda yang bergerak menjauhi dari sumber suara. Nah, jika benda yang dipantulkan ini diam, maka frekuensi akan sama dengan frekuensi sumber suara. Nah, pada dasarnya, pocket Doppler ini mendeteksi pergerakan dari jantung pada janin. Janin memiliki jumlah detak jantung yang berbeda sesuai dengan umurnya. Jadi, minggu pertama berapa, minggu kedua berapa. Kemudian, kali ini dengan memanfaatkan EEPROM yang terdapat pada Arduino ini, maka riwayat dari pemeriksaan sebelum-sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya dapat disimpan, juga dapat dicek kembali, sehingga dapat melakukan kontrol yang lebih akurat gitu. Next. Ini ada isi dari PPT ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang detak jantung janin, kemudian efek Doppler, kemudian pocket Doppler itu sendiri, lalu detail penelitiannya, rancangan prototipe ini nanti ada rancang bangun, juga ada rancang sistem. Nah, kemudian ada hipotesis penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan data, juga ada analisis data. Nah, yang pertama detak jantung janin. Pada dasarnya detak jantung janin disebabkan oleh sistol dan diastol dari kedua ventrikel sehingga membuat bunyi loop dan dup. Nah, kita semua tahu kalau jantung mempunyai sistol dan diastol ya. Sistol itu ketika berkontraksi, juga diastol ketika berrelaksasi. Nah, sebenarnya sistol dan diastol jantung ini berasal dari sistol dan diastol dari ventrikel. Kenapa? Karena sistol dan diastol dari ventrikel ini akan membuat suara yang khas, yaitu loop dan dup. Jadi sedangkan kalau sistol dan diastol dari ventrikel atrium ini tidak mengeluarkan bunyi yang khas, dan gitu. Nah, kemudian saat ventrikel berkontraksi, kontraksi itu berarti sistol ya, itu dia berarti memompa darah ke seluruh tubuh, juga ke paru-paru. Ventrikel kiri ke seluruh tubuh, ventrikel kanan ke paru-paru. Nah, itu terjadi bersamaan. Nah, itu akan membuat suara yang khas, itu bunyinya loop gitu. Nah, kemudian saat ventrikel berrelaksasi atau diastol ya, nah katup aorta ini yang tadinya katup aorta juga katup pulmonaris ya, itu yang tadinya terbuka buat mengalirkan darah yang dipompa itu nanti akan tertutup. Tertutupnya katup ini
akan membuat suara, membuat bunyi yang disebut dup. Terdengarnya dup ya. Jadi ketika dia sistole akan terdengar suara loop, dan ketika diastole terdengar suara loop. Nah, kali ini ada efek Doppler ya. Efek Doppler ini merupakan teori di mana sebuah suara akan dipantulkan dari sebuah benda yang memantulkan. Jadi ada sumber suara mengeluarkan suara dengan frekuensi tertentu, ketika dipantulkan akan menghasilkan frekuensi yang berbeda-beda tergantung dari kondisi dari benda tersebut. Ketika benda tersebut diam, maka akan memantulkan suara dengan frekuensi yang sama dengan sumber suara tersebut. Seperti pada gambar yang pertama yang kiri, yang B, ya, gambar yang B. Nah, untuk gambar yang A itu benda yang memantulkan itu sedang bergerak mendekati dari sumber suara. Jadi ketika gelombang suara ini memantulkan benda yang bergerak mendekati sumber suara tersebut, akan memantulkan gelombang suara yang lebih padat, lebih mampat. Nah, itu membuat frekuensinya lebih kuat. Nah, untuk yang C, ini terlihat benda yang memantulkan itu sedang menjauhi sumber suara. Ketika gelombang suara dengan frekuensi tertentu memantulkan benda yang sedang menjauhi sumber suara, itu nanti akan memantulkan gelombang suara yang lebih lebar. Jadi frekuensinya nanti akan jadi lebih rendah. Nah, kemudian gambar kedua nih yang sebelah kanan, ini merupakan konsep sederhana dari pesawat Doppler sederhana ya. Konsep dari pesawat Doppler sederhana. Nah, ketika kristal di sini biasanya kristal tersebut ada di transducer ya, transducer dari Doppler itu. Kedua kristal pertama yang disebut kristal transmisi akan membuat suara, membuat gelombang ultrasonik yang menuju ke jantung janin. Nah, jantung janin berdetak berarti melebar, mengempis. Berarti nanti akan terjadinya pergerakan jantung yang mendekat, menjauhi, dekat, jauh dari sumber suara tersebut. Kemudian sinyal yang ditangkap ini akan dikirim ke Doppler unit. Jadi di sini ada mainboardnya nanti, dan mainboard ini mempunyai sumber tenaga, itu biasanya baterai ya. Nah, di mainboard ini nanti akan menghitung berapa detak jantung dari janin yang sedang dideteksi. Jadi akan terhitung nanti keluarannya berupa auditori, itu nanti ada suaranya tiap detak, jadi gitu. Nah, lalu ada juga visualnya, nanti saya menggunakan LCD sebagai visualnya. Nanti akan terlihat berapa banyak bit per menit dari janin tersebut. Selanjutnya ada pocket coupler. Jadi di sini saya akan menjelaskan saya akan menggunakan apa saja dari proposal ini. Nah, yang pertama ada pocket doppler rahasia asli. Di sini saya hanya menggunakan transducernya saja. Saya menggunakan transducer dari pocket doppler asli. Begitu. Kemudian, di dalam transducer ini yang tadi ada kristal tersebut, dua kristal yang disebut kristal transmisi juga kristal penerima. Kristal transmisi ini jika diberikan tegangan listrik, diberikan daya listrik, maka dia akan bergetar. Setelah bergetar, dia akan menghasilkan suara ultrasonik.
Ya, soal ultrasonik ini nanti akan dipancarkan, ditembak ke jantung janin. Nah, jantung janin nanti dipantulkan, akan kembali ke gelombang tersebut akan kembali ke kristal penerimanya. Kristal penerima ini akan bergetar juga dan akan kembali memberikan sinyal listrik. Nah, karena transducer ini mengubah energi ya, mengubah energi listrik menjadi energi mekanis, yaitu suara ultrasonik, dan sebaliknya, maka transducer ini disebut sebagai sensor piezoelektrik. Jadi sensor piezoelektrik itu eh, sensor yang dapat mengubah suatu energi menjadi suatu energi yang lain. Nah, kemudian di sini ada LCD. Saya akan menggunakan LCD 16x2. Akan menggunakan LCD 16x2 untuk sebagai displaynya. Nanti akan terlihat di sini ada berapa BPM. Ya, juga akan terlihat berapa baterai yang tersimpan. Masih berapa persen. Nah, kemudian di sini ada buzzer. Buzzer di sini sebagai speaker ya. Itu nanti dia akan membuat suara ketika terdengar, ketika ada ketika jantung janin sedang berkontraksi atau sistol. Nah, di sini kemudian ada baterai sebagai sumbernya. Saya akan menggunakan baterai yang dapat dicas ya. Jadi tidak perlu menggonta-ganti baterai, cukup di charge. Nah, di sini ada modul TP4056. Ini merupakan modul 4056. Ini merupakan modul charger. Nanti baterai tersebut akan dihubungkan ke modul ini dan akan dapat dicas langsung menggunakan sambungan dari micro USB. Jadi bisa pakai charger HP ya. Nah, kemudian di sini ada Arduino. Arduino di sini sebagai mainboard juga sebagai tempat penyimpan dari pocket Doppler yang akan saya buat ini. Jadi di dalam Arduino ini terdapat EEPROM sebesar 1 kilobyte. Nah, EEPROM ini akan menyimpan data dan tidak akan membuangnya ketika catu daya akan dilepas. Jadi ketika pocket Doppler ini dinyalakan kembali, penyimpanan data-data sebelumnya masih akan tersimpan jika mau dimunculkan. Jadi begitu. Kita hapus dulu ya. Kemudian di sini ada desain penelitian saya. Yang pertama dimulai dari perumusan dan pembatasan masalah. Saya sudah menemukan masalah dan pembatasan masalah saya. Kemudian pengumpulan teori-teori yang relevan yang sudah disebutkan di atas. Kemudian bisa dirumuskan dari hipotesisnya. Hipotesis dapat dirumuskan. Kemudian akan diajukan. Apakah diterima? Jika tidak, akan kembali ke merumuskan hipotesis. Dan jika diterima, akan mulai membuat dari prototipe ini. Setelah prototipe jadi, akan dilakukan eksperimen langsung. Akan dilakukan pengumpulan data ya, menggunakan metode eksperimen langsung. Namun, salah satu dari pembatasan masalah ini, pengumpulan data sampel yang saya ambil bukan merupakan janin, jadi manusia dewasa. Kemudian data tersebut dapat dianalisis dan akan membuat kesimpulan. Selanjutnya, rancang bangun. Rancang bangun ini saya akan menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller.
Nah, Arduino Uno ini nanti akan disambungkan ke transducer berupa probe yang asli tadi ya. Ini akan mendeteksi detak jantung janin dan akan dikembalikan, sinyalnya akan dikembalikan ke microcontroller. Microcontroller ini akan diberdayai, akan diberi sumber daya dari baterai. Baterai ini akan disambungkan ke modul TP4056 sebagai modul charger ya. Di baterai bisa dicari. Kemudian ada LCD sebagai display, juga buzzer sebagai penanda. Next, kemudian selanjutnya ada rancang sistem. Nah, ini sistem yang mau saya buat. Dimulai dari judulnya Pocket Doppler dengan penyimpanan. Itu nanti dimulai, kemudian akan ditekan tombol power. Jika baterai terisi daya, maka akan muncul menu standby. Jika tidak terisi daya, maka prototipe perlu di recharge. Setelah daya cukup, baru ditekan tombol power lagi. Nah, dari menu standby ini kita akan bisa memilih akan menekan tombol memori atau tidak. Jika menekan tombol memori, maka akan terlihat muncul data-data yang tersimpan, data terakhir yang tersimpan. Juga jika ditekan kembali tombol memori, akan muncul data tersimpan sebelumnya. Nah, di sini jika menekan tombol memori, maka akan langsung mulai. Maka akan muncul menu standby ya. Sama seperti di awal, jika tidak menekan tombol memori, akan tetap di menu standby. Nah, di sini jika tidak menekan tombol mulai, maka bisa menekan tombol power lagi, sehingga alat tersebut akan mati. Nah, dari menu standby di sini akan menekan tombol mulai, dan dimulailah pengambilan data menggunakan probe. Dari data yang terambil dari probe, terdeteksi dari probe tersebut, maka akan dikirim sinyal ke mainboard. Di mainboard akan menghitung juga menyimpan data yang terdeteksi. Kemudian akan tertampil, akan dapat terlihat data yang dihasilkan. Kemudian bisa menyelesaikan dengan menekan tombol power. Jadi alat tersebut nanti akan mati. Nah, kemudian ada hipotesis penelitian. Jadi prototipe ini akan dibuat dan berjalan dengan baik karena microcontroller yang digunakan ada Arduino dapat terhubung dengan sensor dan membaca hasilnya. Kemudian penyimpanan yang dibuat itu menggunakan EEPROM yang ada dari microcontroller tersebut. Jadi seharusnya prototipe ini akan berjalan dengan populasi, sampel, dan teknik pengambilan data yang dibutuhkan. Jadi penelitian ini akan mengambil populasi dari mahasiswa teknologi rekayasa elektromagnetis tahun angkatan 2018, bukan dari janin. Nah, sampel ini akan dipilih secara acak. Kemudian akan dilakukan perbandingan data prototipe dan juga data alat asli. Jadi akan ada dua alat prototipe yang saya buat dan juga ada alat asli sebagai pembanding. Jadi akan terlihat tingkat akurasinya. Dari data yang diambil akan disajikan dengan menggunakan tabel. Jadi nanti data-data tersebut akan disajikan dengan tabel. Kemudian tabel tersebut akan dibandingkan dan menghasilkan tingkat akurasi dari prototipe yang telah saya buat. Sekian pemaparan materi presentasi
dengan proposal saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Jika punya pertanyaan bisa menghubungi email juga nomor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.